Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pembelajaran jarak jauh. Masih semangat ya anak-anak? Apa kabar kalian? Pasti kalian dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran bersama Bu Ari. Kali ini kita sudah memasuki tema 5, yaitu tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini adalah sekumpulan suatu lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Nah, makhluk hidup itu ada burung, ada tumbuhan, ada hewan. Sedangkan makhluk yang tidak hidup itu ada padang rumput, ada sungai, ada tanah. Contohnya di lingkungan itu. Mereka hidup pada suatu lingkungan itu saling membutuhkan, saling ketergantungan. Nah, itu adalah yang disebut ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, anak-anak, apa toh yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Apa itu lingkungan biotik? Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Nah, sedangkan lingkungan abiotik itu lingkungan yang terdiri dari benda mati. Contohnya ada tanah, air, udara, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sekarang apa itu ekosistem? Anak-anak pasti sudah tahu. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Sekarang Bu Ari akan menjelaskan komponen ekosistem. Yang pertama adalah individu. Apa itu individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor kambing, seekor burung, atau sebuah pohon cemara, pohon kelapa, tapi hanya satu. Nah, kemudian mereka itu tinggal pada suatu tempat tertentu yang disebut habitat. Jadi, habitat itu adalah tempat tinggal makhluk hidup atau tempat tinggal suatu individu. Komponen yang kedua adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Misalnya, di sebuah kolam itu terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, populasi lumut. Komponen ekosistem yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh, komunitas itu ada komunitas sungai, komunitas padang rumput. Anak-anak, cukup jelas bukan penjelasan Bu Ari tadi? Sekarang kita akan membaca teks berikut ini. Ayo kita baca bersama-sama. Anak-anak sudah membaca teks yang berjudul jenis makanan hewan kan? Nah, itu adalah salah satu contoh bacaan berupa teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Jadi suatu bacaan yang benar-benar mengandung sesuatu yang nyata. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.